Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Newsline. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari dan saya Marcelina Tumundo. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami tentunya sudah menyiapkan informasi khas Newsline untuk hari ini. Dan kita akan langsung buka Newsline dengan trending topik untuk Anda. Kita akan lihat apa yang menjadi isu atau perbincangan yang banyak menarik perhatian warganet ya. Dan kita akan lihat bersama nih pemirsa, pertama-tama apa sih yang menjadi perbincangan warganet. Kita akan lihat untuk pencarian hingga siang hari ini. Yang mana untuk siang hari ini kita yang pertama akan membahas terkait dengan Idul Fitri yang pencariannya lebih dari 5.000 pencarian. Kenapa sih Marcel Idul Fitri ini menjadi pencarian? Tentunya karena ini kan sudah masuk periode arus mudik ya. Kalau pemerintah ini menetapkannya bahkan dari tanggal 21 Maret kemarin. Artinya di berbagai titik keberangkatan pasti sudah cukup ramai ya. Dan selain itu pemirsa, yang kedua ini juga menjadi suatu kabar yang banyak dicari oleh warganet. Ini terkait dengan kecelakaan bus jemaah umroh di Arab Saudi. Kita akan hadirkan update-nya untuk Anda pemirsa. Dan inilah Newsline trending topik selengkapnya. Mudik, saya harap benar-benar disiapkan dengan baik. HR bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD bisa diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Pemirsa, pada Newsline trending topik hari ini kita akan membahas terkait dengan Idul Fitri. Karena sebentar lagi kan sudah menjelang Idul Fitri dan aneka persiapan semakin dimatangkan. Ini salah satunya soal mudik lebaran pemirsa. Ya, tentunya ini menjadi perhatian ya, terutama dari pemerintah. Dan kemarin bahkan di rapat Kabinet Paripurna ya, ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ada keterangan. Kemarin Presiden menggelar rapat Kabinet Paripurna membahas persiapan arus mudik lebaran. Jadi pemirsa, Presiden itu menyebut kalau telah membuat sejumlah kebijakan untuk meringankan beban masyarakat yang akan mudik. Ini ada beberapa kebijakan, mulai dari menurunkan harga tiket pesawat dan juga harga tiket kereta api, dan juga nih memberi diskon tarif tol untuk periode mudik lebaran 2025. Tapi nggak hanya itu pemirsa, ada apa lagi Marcel? Ya, selain itu pemirsa, pemerintah juga menyelenggarakan mudik gratis dan memberikan diskon paket data 50% selama Ramadan dan Lebaran. Jadi mungkin nanti sambil perjalanan mudik ya bisa sambil bersiap nih bersilaturahmi secara online dengan diskon data tersebut. Nah, selain itu pemirsa, ada keterangan selengkapnya dari Presiden dan kita simak berikut ini. Saya kira dengan demikian persiapan mudik saya harap benar-benar disiapkan dengan baik. Kemudian alur lalu lintas dijamin harus berjalan lancar melalui jalur darat, kereta api, udara, dan laut. Tentunya Menteri Perhubungan yang akan leading dalam pengendalian dan koordinasi hal ini semua. Menteri Perdagangan memantau terus ketersediaan bahan pangan dan harga bahan pokok. Juga kita antisipasi bahwa di sektor pariwisata ini juga akan meningkat dan perlu antisipasi dari Menteri Pariwisata hal-hal yang harus disiapkan. Ya, pemirsa, itulah keterangan dari Presiden Prabowo Subianto soal bagaimana pemerintah menyiapkan yang moda transportasi di semua lini, darat, laut maupun udara, semuanya harus siap. Nah, kita akan lihat pemirsa salah satunya persiapan yang dilakukan oleh pemerintah di lapangan, di mana petugas Kementerian Perhubungan melakukan rem cek kepada semua angkutan umum di Terminal Mandala di Lebak, Banten. Nah, pemirsa, pemeriksaan ini mencakup surat KIR, surat kendaraan, surat izin mengemudi, dan juga
juga pengecekan rem, lampu rem, dan juga ban bagian depan belakang. Pengecekan kendaraan di Terminal Lebak ini rutin memang dilakukan setiap hari. Ini untuk memastikan kalau kendaraan ini akan nyaman dan juga yang penting adalah aman saat melakukan perjalanan, pemirsa. Ya, sementara itu petugas juga meminta kepada PO-PO bus ini supaya surat-surat itu dilengkapi, dipastikan aktif ya. Jadi surat-surat kendaraan yang mati dan kondisi bus yang tidak layak jalan, ini semuanya harus diurus dan diperbaiki dulu sebelum beroperasi saat mudik nanti. Jadi bukan hanya kendaraannya, administrasinya juga harus dipastikan berjalan dengan lancar. Nah, hal serupa juga dilakukan oleh Ditlantas Polda Aceh bersama dengan Dinas Perhubungan Aceh. Nah, pemirsa, rem cek dilakukan di terminal tipe A Banda Aceh. Cek fisik bus mencakup kondisi ban, rem, setir kemudi mobil, hingga juga klakson. Supir bus ini juga diperiksa, pemirsa, jadi nggak cuma kendaraannya aja. Jadi supir bus turut diperiksa yang meliputi kondisi fisik dan juga mentalnya. Tidak hanya itu, administrasi kelengkapan surat-surat berkendara juga dipastikan lengkap. Oke, jadi cek fisik kendaraan sudah, kemudian cek kondisi sopir juga diperlukan semuanya guna mengetahui dan memastikan kelayakan angkutan yang akan melayani para pemudik selama musim Lebaran 2025. Jelang periode mudik Lebaran, sejumlah masyarakat terpantau sudah memadati pelabuhan hingga terminal. Lantas seperti apa kondisi terkini mobilitas di titik keberangkatan? Saat ini sudah terhubung dengan rekan Sefrinal langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan juga Valeri Budianto dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Kita akan ke Sefrinal terlebih dahulu yang berada di Pelabuhan Merak. Sefrinal, bagaimana kondisinya di saat ini? Apakah sudah ada keramaian pemudik terlihat di sana? Ya, betul sekali Jessica dan Masar. Hingga siang ini kondisi pelabuhan eksekutif atau dermaga ekspres di dermaga 6 Pelabuhan Merak sudah dipadati oleh pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Kepadatan pemudik ini terjadi dari tadi malam hingga siang ini masih terpantau antrian di dermaga eksekutif. Memang dermaga eksekutif ini memang menjadi pilihan warga karena memang cepat hanya menggunakan 1 jam untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Sedangkan untuk dermaga reguler sendiri menempuh waktu 2 jam. Namun karena memang ada insiden pada kemarin yang mana kapal feri menabrak dermaga eksekutif, namun pengoperasian ini belum optimal, jadi sedikit terjadi keterlambatan bagi para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Selain itu juga dapat kita informasikan untuk meningkatnya volume truk ekspedisi atau truk logistik ke Pulau Sumatera dan juga meningkatnya pemudik yang menggunakan bus ke Pulau Sumatera. Hingga saat ini kondisi pelabuhan penyeberangan Merak masih dipadati oleh truk ekspedisi dan truk logistik lainnya. Nah, dan 2 pelabuhan ini yaitu Pelabuhan Merak dan Pelabuhan BPJ Bojonegara saat ini masih dipadati oleh kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Selain itu juga terjadi antrian di Jalan Raya Cikuasa Atas yang memang jalan tersebut dijadikan kantong parkir sementara. Dan agar tidak mengganggu aktivitas warga, pihak otoritas pelabuhan KSP Pelindo Ciwandan agar tidak terjadi kemacetan. Dan siang ini sudah antrian yang terjadi di luar pelabuhan sudah masuk semuanya ke dalam Pelabuhan Merak sendiri. Masal. Ya, Sefrinal, satu lagi bagaimana dengan perakiraan cuaca di Merak dan juga kondisi gelombang ini sudah memasuki arus mudik Lebaran tahun ini. Bagaimana situasi cuaca? Untuk kondisi cuaca di Pelabuhan Merak sendiri memang termasuk tergolong normal dengan kecepatan angin 10 sampai 15 knot dengan ketinggian gelombang 0,5 tersebut tidak mengganggu menuju Pelabuhan Merak. Baik, kita beralih ke Valeri Budianto yang akan melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang. Valeri, di sana kondisinya seperti apa? Apakah sudah ramai pemudik?
Iya, Marsal dan juga Jessica, situasi terkini di Terminal Pulau Gebang sudah mulai dipadati pemudik apabila dibandingkan dengan pagi hari tadi, terutama saat ini cuaca hujan deras sehingga memang banyak pemudik yang meskipun jadwal keberangkatan menggunakan bus akap ini masih di sore maupun malam hari, mereka memutuskan untuk tiba lebih awal untuk menghindari adanya hambatan, misalnya kemacetan ketika menuju ke Terminal Pulau Gebang. Jadi tadi berdasarkan data yang kami himpun, kurang lebih sudah ada sebanyak 753 penumpang yang pagi hingga siang hari ini menggunakan bus akap akan memulai mudiknya, di mana 753 penumpang tersebut diakomodir dalam 83 bus akap. Angka ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan kemarin, karena kemarin total ada sebanyak 2.253 penumpang yang menggunakan moda transportasi bus akap melalui Terminal Pulau Gebang, dan total ada sebanyak 353 bus yang memang disiagakan untuk memberangkatkan para pemudik. Nah, terkait dengan mengapa saat ini semakin ramai, karena memang semakin malam akan semakin banyak bus-bus yang memang diterjunkan untuk mudik. Kalau di pagi hari tadi banyak destinasi menuju ke Palembang atau ke wilayah Sumatera, karena memang memakan jangka waktu dan juga rentang waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau untuk siang dan juga sore hingga malam hari nanti lebih banyak destinasi tujuan mudik, yaitu ke Jawa Tengah juga Jawa Timur. Jawa Tengah ini misalnya Solo, Semarang, Yogyakarta. Sementara untuk Jawa Timur adalah Surabaya dan juga Malang. Nah, sebenarnya terkait dengan persiapan adanya lonjakan dari tiket yang selama ini dijual, karena saat ini juga masih dijual, disebutkan bahwa sudah ada bus-bus cadangan yang juga disiagakan. Terkait dengan bus cadangannya memang tidak disiapkan berapa pastinya, namun apabila memang melihat adanya lonjakan penumpang khususnya nanti di puncak arus mudik yang diprediksikan akan terjadi dalam kurun waktu 2 hingga 3 hari mendatang, maka sudah ada bus-bus cadangan yang disiagakan. Kalau misalnya kemarin yang disiagakan ada sekitar 20 bus, namun untuk hari ini saat ini masih belum ada, namun apabila memang tiba-tiba diperlukan maka akan langsung dihubungi dan dapat langsung dikirimkan menuju ke Terminal Pulau Gebang. Nah, terkait dengan puncak arus mudik diprediksikan akan terjadi mulai dari tanggal 26, 27 dan juga 28 Maret khususnya untuk di Terminal Pulau Gebang. Oleh karena itu, terkait dengan 3 tanggal tersebut, sejauh ini tiket yang terjual sudah sekitar 10.000 hingga 15.000 tiket, di mana angka ini mengalami peningkatan mulai dari 3 hingga 5% apabila dibandingkan dengan angkutan mudik lebaran pada 2024 lalu. Nah, mitigasi lainnya selain memang menyiapkan bus cadangan, ada hal lain yaitu memperbaiki fasilitas umum berupa ruang tunggu, sehingga memang di seberang saya saat ini untuk area tunggu ini sudah banyak pemudik ini yang datang lebih awal juga bisa duduk di kursinya masing-masing dan juga memastikan dirinya ini siap dan juga nyaman untuk menempuh perjalanan panjang arus mudik menggunakan bus akap melalui Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sementara demikian Marcel dan juga Jessica, kembalikan dari studio. Terima kasih Valeri Budianto langsung dari Terminal Pulau Gebang dan Sefrinal Sri Putra dari Pelabuhan Merak, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.